Memasuki tahun ajaran baru Juli 2020, pemerintah memutuskan akan kembali membuka sekolah yang berada di zona hijau. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan izin bagi para siswa yang berada di zona hijau untuk kembali beraktivitas di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dalam konferensi pers secara virtual pada Senin lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim mengungkapkan saat ini kurang dari 90 kabupaten di Indonesia masuk status zona hijau atau 6% dari populasi peserta didik di Indonesia. Pada tahun ajaran baru 2020-2021 mendatang, sekolah di zona tersebut rencananya akan kembali aktif menggunakan metode pembelajaran tatap muka. Namun pembukaan sekolah harus dilakukan dengan protokol masa transisi, di mana kapasitas kelas dikurangi agar tetap menjaga jarak dan tetap wajib menggunakan masker, serta mendapat persetujuan dari pemerintah setempat dan para orang tua murid. Apabila wilayah hijau tadi berubah menjadi kuning, maka sekolah akan ditutup dan kembali terapkan metode belajar di rumah. Sementara itu bagi sekolah yang berada di zona merah, orange, dan juga kuning penyebaran COVID-19 belum boleh melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ini akan menjadi suatu proses yang dinamis dan terus berubah. Jadi diharapkannya yang hijau masih hijau dan tidak kembali ke kuning, ya. Tetapi kalau dia kembali ke kuning, proses ini harus dimulai dari awal lagi dan tunggu hijau lagi. Jadi ini adalah keputusan dari bukan hanya Kemendikbud, tapi dari berbagai macam kementerian yang ada di sesi ini. Dan menurut kami ini adalah suatu metode relaksasi yang paling konservatif dan paling mengutamakan keselamatan siswa, siswi, guru, dan keluarga peserta didik Indonesia. Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto mengatakan pihaknya telah menyiapkan protokol kesehatan di sekolah yang berada di zona hijau yang rencananya akan kembali dibuka. Forum Serikat Guru Indonesia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pembelajaran tatap muka di zona hijau saja, namun juga perlu membuat panduan dan juga evaluasi pembelajaran jarak jauh yang sudah berlangsung selama 3 bulan kemarin. Kita akan berbincang langsung dengan Satriwan Salim selaku Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Imam, Mbak Mince. Ya, selamat pagi. Baik, menarik sekali Pak karena perbincangan kita saat ini hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para orang tua dan juga bahkan siswa sendiri yang mungkin mereka ingin segera belajar di sekolah. Tapi menyikapi hal yang baru saja diputuskan oleh Menteri Nadiem Makarim bahwa zona hijau boleh kembali ke sekolah. Padahal jumlahnya kita tahu sedikit sekali, hanya 6%. Bahkan kalau kita lihat zona merahnya dan kuning itu ada kurang lebih 94% gitu. Apa sebetulnya kekhawatiran yang akhirnya disuarakan oleh teman-teman terhadap kebijakan baru ini? Ya, terima kasih Mas Imam. Yang pertama, kami dari Federasi Serikat Guru Indonesia ya, FSGI, beberapa waktu lalu sudah melakukan survei di 245 kota kabupaten. Ya, respondennya adalah para guru, kepala sekolah, dan manajemen sekolah. Yang beberapa 2 hari lalu atau 3 hari lalu kami sudah rilis hasil survei tersebut gitu ya. Nah, ini kan berkorelasi dengan keputusan pemerintah untuk membuka kembali di wilayah yang 6%. Kan begitu ya, atau populasi siswa maksudnya yang 6%, kalau dihitung itu sekitar 85 ya kota kabupaten lah gitu. Ya. Nah, memang di hasil survei kami ini di 34 provinsi memang pada umumnya sekolah-sekolah itu tidak siap juga gitu ya kan untuk menghadapi kenormalan baru di dalam pembelajaran ketika sekolah dibuka kembali. Nah, misalnya apa yang menjadi tanda kutip ya halangan lah ya, sesuatu yang bagi sekolah itu sangat berat untuk dipersiapkan. Kalau saya baca misalnya, kalau saya kutip lagi hasilnya, komponen yang perlu dipersiapkan oleh sekolah yang paling tinggi adalah adanya protokol kesehatan. Kemudian berikutnya sosialisasi kepada orang tua siswa. Kemudian kesiapan aturan teknis di sekolah terkait misalnya shift-nya berapa shift, kemudian pembagian kelas, jadwal guru gitu-gitu kan. Kemudian kantin bagaimana pengaturannya, pemakaian masker, tata tertib, itu tentu belum disiapkan oleh sekolah secara baik. Kemudian kesiapan anggaran, ini juga permasalahan.
Karena kan semuanya harus disediakan oleh sekolah misalnya. Nah, pertanyaannya dari mana anggarannya? Oke, misalnya kalau dari sekolah-sekolah negeri masih ada efisiensi dana BOS yang kemarin tidak terpakai maksimal kan, karena kita PJJ kan. Ya, betul. Tapi sekolah-sekolah swasta kan bergantung, ada yang bergantung juga kepada dana BOS gitu. Kemudian juga yang menjadi persoalan berat bagi sekolah adalah selain itu, yaitu infrastruktur itu sendiri. Ya kan, nah ini diantara beberapa yang kita list gitu dari hasil survei terhadap 1.656 responden di 34 provinsi, 245 kabupaten. Nah ini harusnya menjadi catatan ya bagi Kemdikbud, benar-benar harus di cross check apakah yang 6% ini siap gitu kan. Nah kalau kami tadi datanya mengatakan umumnya 55,1% tidak siap. Hampir setengahnya ya. Ya, lebih dari setengah. Lebih dari setengah. Ya. Kalau memang tetap akhirnya dibuka, apa yang harus atau disarankan oleh Federasi Guru Serikat Guru Indonesia terhadap kebijakan baru ini? Nah, yang paling pokok, yang pertama di pertanyaan Mas Vijay tadi di kami juga ada, responden menjawab yang pertama adalah harus ada kesalingpahaman antara aturan ini yang dibuat oleh Kemdikbud dengan stakeholder ya, dengan berbagai kelompok masyarakat. Apakah itu komite sekolah, apakah itu birokrat pendidikan, ya kan guru, siswa gitu. Maksudnya begini, misalnya di satu zona itu dia zona hijau, Mbak, ya kan, tapi di sekelilingnya zona merah. Ini kan menjadi persoalan kan, rumah gurunya misalnya atau rumah siswa di zona merah. Nah, gitu kan. Atau yang kedua, zonanya zona hijau sekolah. Oke lah, udah siap semua mengikuti 4 syarat Mas Menteri kan, yaitu zonanya hijau, ada izin dari Pemda, ya kan, kemudian mengikuti protokol kesehatan, orang tua juga mengizinkan. Tetapi misalnya ada nggak jaminan ketika mereka naik angkutan umum, mereka itu steril dari penyebaran COVID? Ya kan banyak di daerah-daerah kan siswa dan guru naik angkutan umum. Nah berarti kan harus berhubungan dengan dinas perhubungan. Nah apakah koordinasi semacam ini sudah dipersiapkan? Atau misalnya seperti ini, di satu sekolah orang tua ada yang mengizinkan anaknya masuk dan ada yang tidak mengizinkan anaknya masuk. Nah apa dasarnya yang harus dipakai? Nah kemarin dalam penjelasan Mas Menteri beberapa waktu lalu, ini tidak sampai di sana gitu loh. Hanya mengatakan bahwa syarat yang nomor 4 adalah harus ada izin dari orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan anaknya masuk, maka tidak bisa tatap muka dilaksanakan. Kan begitu ya. Maka tidak bisa sekolahnya dibuka kembali. Nah, pertanyaannya kalau di satu sekolah ada orang tua yang mengizinkan dan ada juga orang tua yang tidak mengizinkan. Nah, berarti kan bagaimana? Pelayanannya berarti kan double dong. Betul. Yang satu di sekolah dibagi beberapa shift misalnya, kemudian yang satu lagi di rumah. Berarti gurunya harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, hal-hal yang teknis seperti ini masih menjadi kebingungan gitu bagi sekolah. Nah, oke lah, seandainya sekolahnya sudah siap, apa yang perlu disiapkan? Misalnya tadi masker, kemudian tentu alat pengecek suhu tubuh, ya kan? Halo? Ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah misalnya ada masukan begini, rapid test. Ada beberapa sekolah di DKI itu, sekolah swasta yang mereka diharuskan tanda kutip oleh orang tua, harus ada rapid test juga. Betul. Untuk mengetes anaknya seperti apa, gurunya seperti apa, tenaga kependidikannya seperti apa. Karena kan sehari itu bisa sampai 1.000 orang yang masuk. Jadi sebelum KBM ada rapid test itu sebetulnya repot sekali ya, dan tadi ya cost juga ya. Repot dan buat was-was juga kan. Baik. Gitu. Kemudian saya mau menggarisbawahi bahwa ada 94% yang sekarang tetap harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Apa sebetulnya saran dari teman-teman terhadap kementerian kita, ke Mas Menteri, agar ini dievaluasi dan diperhatikan ke depan metodenya seperti apa yang bagus? Singkat saja, Mas. Betul. Nah, yang paling pertama adalah PJJ-nya kan ada daring, ada luring. Yang relatif tidak terlayani adalah PJJ yang luring. Karena apa? Akses internet. Ya kan yang susah. Misalnya laporan ke kami itu di Halmahera Selatan, di Konawe Selatan, di pedalaman Papua, ya responden kami meminta agar internetnya gratis, ya kan, untuk guru, untuk siswa, kan begitu. Nah, yang kedua adalah tidak hanya menggandeng lembaga penyiaran publik seperti TVRI atau RRI, tapi pemerintah bisa menggandeng radio-radio komunitas, TV-TV lokal gitu misalnya. Nah, termasuk juga penyediaan kebutuhan listrik, karena masih ada ternyata
beberapa wilayah yang listriknya belum masuk, ya kan. Yang berikutnya rekomendasi kami adalah agar anak-anak kita terlayani khususnya di yang PJJ luring, luar jaringan, maka bisa nggak misalnya desa itu atau daerah itu memanfaatkan dana desa agar anak-anak kita bisa belajar di balai desa misalnya, kan begitu ya. Karena ini yang relatif tidak terlayani, Mas. Kalau yang PJJ yang daring, yang online, relatif lebih terlayani lah, karena kan akses internetnya bisa, kemudian listriknya bisa, gurunya punya gawai, anaknya punya gawai. Nah, yang di daerah yang tadi itu sangat tidak terjadi yang namanya pembelajaran itu. Jadi betul-betul merdeka belajar, alias merdeka dari pembelajaran gitu. Karena nggak belajar selama 3 bulan ini mereka. Ya, atau setidaknya diberikan insentif ya, atau mungkin kuota untuk internetnya juga disubsidi oleh pemerintah, mungkin begitu ya? Dengan pola-pola tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas bahkan Satriwan. bukan kuota lagi ya. Tadi kami lebih tanda kutip lebih ekstrim, yaitu gratiskan internet, masukkan listrik gitu kan, dan manfaatkan dana desa untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Baik, Terima kasih Satriwan, Mas Satriwan sudah bergabung bersama kami di Hal Indonesia dan berbagi inspirasi. Terima kasih.